Oke, Sudah, Pak. oke. Pak. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu yang namanya tuple. Nah, kalau kemarin kita belajar bersama mengenai dictionary, sebelumnya kita juga belajar tentang list, lalu kita belajar juga mengenai file, sebelumnya juga belajar tentang string. Nah, nanti kita akan belajar tentang tuple. Tuple ini nanti akan combine antara semuanya. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin kalau teman-teman yang sudah baca, beberapa bagiannya tetap seperti biasa, ada yang open file, kita passing, dan bla bla blanya. Nah, nanti kita akan menggunakan itu di situ. Nah, oke, seperti biasa, tujuan praktikumnya kita ingin menjelaskan apa itu tuple, kita bisa compare tuple, bisa memberikan assignment atau penugasan. Nah, lalu kita bisa memberikan hubungan antara tuple dan dictionary, multi penugasan, lalu menggunakan tuple sebagai kunci atau key dalam dictionary. Kalau teman-teman perhatikan dalam dictionary sendiri kan ada dua minggu lalu. Kita berbicara masalah key dan kita berbicara masalah value. Nah, nanti di dalam dictionary pada pertemuan hari ini, kita akan menggunakan dictionary-nya adalah tuple. Nah, bagaimana itu semua nanti kita lihat bersama. Oke, seperti biasa, peralatannya yang dibutuhkan komputer dan kawan-kawan. Diharapkan nanti ketika praktikum dimulai, saya sambil menjelaskan, diharapkan teman-teman juga ikut mencoba di dalam di komputer kalian. Jangan hanya mendengarkan, karena Alpro ini yang penting teman-teman bisa mencoba. Jadi kalau ada problem, kita bantu bersama-sama, ini solvingnya gimana. Nah, seperti biasa, seperti itu. Nah, ini kira-kira dan bahannya. Oke, pertemuan ya, materi yang pertama, kita akan masuk ke dalam satu bagian yang namanya tuple itu immutable. Nah, tuple sendiri dikatakan menyerupai list atau sebuah list lah ya. Nilai yang disimpan dalam tuple dapat berupa apapun dan dapat diberikan indeks bilangan bulat. Masih ingat kita bisa mengakses list via indeks, kita juga bisa mengakses tuple via indeks. Perbedaan utama adalah sifat tuple yang immutable. Immutable di sini artinya anggota dalam tuple tidak bisa dirubah. Nanti kita akan lihat di mana itu immutable dari tuple. Nah, tuple sendiri jika dibandingkan atau di-compare dan tuple sendiri dapat dibandingkan atau di-compare dan bersifat hashable. Hashable ini jadi dia bisa dimasukkan ke dalam list sebagai key pada dictionary Python. Nah, ini yang namanya hashable. Nah, untuk pengertian mengenai hashable sendiri, objek yang disebut hashable jika nilai hash-nya tidak pernah berubah selama siklus hidupnya. Siklus dalam artian ketika dia digunakan. Misalnya, biasanya menggunakan metode hash, dan juga dapat dibandingkan dengan benda-benda yang lain, misalnya menggunakan metode EQ atau CM. Nah, objek hashable ini membandingkan yang sama, objek hashable ini membandingkan yang sama dengan memiliki nilai yang hash yang harus sama. Nah, untuk pengertian detail mengenai objek hashable ini, teman-teman bisa cek di dokumentasi dari Python itu sendiri. Nanti teman-teman baca, bisa baca-baca di situ. Nah, oke, next-nya kita akan masuk ke dalam, nah ini adalah beberapa sintak dari penulisan tuple. Nah, kalau teman-teman ingin menuliskan tuple, ada 3 cara. Yang pertama, ini tuple dengan simple. Lalu yang kedua adalah tuple dengan menggunakan tanda kurung. Ini yang kedua, dan yang pertama, kalau teman-teman menuliskan tuple dengan menggunakan satu anggota tuple, teman-teman harus menuliskannya seperti ini. Nah, jadi misalnya di sini kita punya Python. Oke. Misalnya di sini kita punya T. Kalau kita ingin kita membuatnya seperti ini, nah ketika kita ketik type, maka dia akan dianggap juga sebagai tuple. Nah, begitu juga kalau kita misalnya mengetikkan seperti ini. Tadi dalam kurung, yang membedakan dalam kurung. Nah, misalnya seperti ini, B, C. Nah, seperti ini ketika kita mengecek type-nya, itu juga dibilang sebagai tuple. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Lalu, kalau kita menggunakan single tuple,
misalnya kita cuma punya single tuple, seperti ini, jangan lupa teman-teman memberikan tanda koma di belakang. Karena ketika tidak, maka kita cek dulu type-nya. Jika teman-teman tidak memberikan tanda koma di belakang, misalnya kita gunakan variabel baru, 4 misalnya gini, misalnya begini. Nah, misalnya begini, ketika kita ketik type-nya, nah, maka dia akan dianggap sebagai string. Yang perlu dilakukan adalah ketika teman-teman ingin membuat tuple, jangan lupa penulisannya seperti ini. Ini, cara-cara yang kedua seperti ini. Dan teman-teman kalau menggunakan single tuple, teman-teman perlu menuliskan seperti ini. Koma di belakangnya itu yang jangan lupa. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kenapa? Kalau tidak, dia akan dianggap sebagai tipe data string. Nah, itu kira-kira seperti itu untuk tuple. Nah ini penulisan tuple, tanda kurung, tambahkan titik koma di belakang penulisan tuple, kita cek type-nya, jika tidak menandakan tanda koma akan dianggap sebagai string. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan sendiri, model syntax lain, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi built-in. Fungsi built-in-nya itu dengan nama tuple. Ketika tidak diisi dengan argumen apapun, akan membentuk tuple kosong. Sementara kalau kita isi dengan list, string, atau tuple, urutan apapun, dia akan mengembalikan nilai tuple dengan elemen-elemen yang berurutan. Nah, contohnya seperti ini. Misal nih, kita punya T5 sama dengan tuple. Nah, ini kan. Nah, kita ketik type-nya T5. Nah, di sini kita bisa bilang dia sebagai tuple. Tapi ketika kita ingin print T5, misalnya gini, maka dia dianggap sebagai kosong. Itu juga berbeda dengan, itu juga sama ketika misalnya kita ingin bikin tuple, misalnya seperti ini, tuple, kita kasih tulisan duta wacana, misalnya gini ya. Nah, lalu kita ketik type-nya dulu untuk memastikan tuple atau bukan. Nah, kira-kira seperti ini. Maka dia dianggap sebagai tuple. Nah, ketika kita ingin mencetaknya, print T6. Ini kan T6 kan? Oke. Nah, maka dia akan munculkan tuple dengan nilai duta wacana. Kira-kira seperti ini, teman-teman, ketika kita akan bekerja dengan tuple. Nah, caranya kita recap dulu. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan seperti ini dalam kurung. Kita kalau single dengan menggunakan seperti ini, atau teman-teman bisa membuat seperti ini. Jadi ini misalnya dengan nilai apapun yang di sebelah sininya. Nah, caranya seperti itu. Nah, lalu ini ya caranya seperti ini ya. Oh, ini harusnya print bukan pin. Sorry, ada yang salah ketik di sini. Oke. Nah, tuple sendiri merupakan nama lain dari konstruktor. Kita tidak bisa menggunakannya sebagai nama variabel. Ingat, tuple sendiri nama konstruktor, jadi kita nggak boleh pakai nama variabel, nggak boleh pakai nama tuple itu sebagai variabel. Kita disarankan pakai nama variabel yang lain. Nah, sebagian besar operator yang bekerja pada list bekerja juga pada tuple. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika kita bermain dengan list, kita bisa mengakses semua indeks dari list tersebut kan, dengan menggunakan kurung kotak seperti ini. Nah, ini juga berlaku ketika kita bekerja dengan menggunakan tuple. Nah, cara mengaksesnya sama seperti biasa. Indeks itu selalu dimulai dari 0. Ini indeksnya 0. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ini cuma untuk menampilkan rentang indeksnya, seperti itu ya. Nah, misalnya kalau teman-teman punya, misalnya kita gunakan T6, misalnya kita mau print T6, kita mau ambil indeks yang pertama. Nah, seperti ini, maka U. Atau kalau kita mau gunakan indeks yang ke-0, maka seperti ini. Atau misalnya kita mau menggunakan mengambil indeks yang pertama sampai indeks yang kelima. Nah, kita juga seperti ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kelima di belakang tidak dituliskan. Atau misalnya kita mau ambil indeks 1 sampai lengkap, atau kita mau misalnya mau ngambil indeks dari awal sampai yang kedua, kita bisa seperti ini. Atau misalnya kita juga ingin mengambil indeks dari belakang.
Kalau teman-teman mengingat materi tentang list, kalau kita ingin mengambil indeks dari yang belakang, kita tinggal seperti ini. Sorry, ini min 2 berarti min 1, min 2. Kalau kita min 1, dia panggil, berarti hasilnya adalah huruf A. Nah, kira-kira seperti ini, kita bisa menggunakan tuple, karena fungsinya hampir mirip dengan list. Mungkin teman-teman, sorry, bukan fungsi, sintaknya beberapa mirip dengan list. Teman-teman mungkin bisa mengingat-ingat kembali materi tentang list, biarkan nanti itu jadi fundamental kita untuk apa? Untuk eksplorasi lagi. Oh, ternyata fungsinya mirip loh. Nanti perbedaannya seperti apa? Jadi kita bisa tahu. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, lalu yang perlu teman-teman perhatikan, tuple sendiri itu sifatnya immutable. Tadi kan sudah disinggung-singgung di awal. Nah, artinya elemen dari tuple itu tidak bisa dirubah. Misalnya, di sini contohnya tuple 0, kita ganti dengan A. Maka dia akan muncul seperti ini. Type error, object does not support assignment. Jadi misalnya, dengan tuple yang sama seperti ini, misalnya kita coba cek T6, lalu kita ingin menambahkan satu tuple di luar T6, misalnya kita ingin mengubah T yang ke 0, misalnya D-nya ini kita ingin ubah jadi huruf besar, maka nggak bisa. Dia akan muncul error yang menandakan bahwa tuple object is does not support assignment. Tetapi, ada tetapinya. Ini yang awalnya seperti ini ya. Elemen pada tuple tidak dapat dirubah, tetapi dapat diganti dengan elemen lain. Nah, misal tadi kita ingin mengubahnya jadi A, lalu kita tambahkan seperti ini aja. Nah, ini jadi T-nya ini, T yang ini isinya kan A, B, C, D, E. Hanya karena dia defaultnya adalah A kecil kan. Nah, dirubah dengan A besar, tetapi ditambahkan mulai dari T1 sampai selanjutnya. Nah, jadi istilahnya elemen nol yang dikasih ini, dia kayak bikin tuple baru, tapi dengan tuple ini. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Tadi dia punya, tadi dia, coba kita lihat, tadi dia misalnya punya T6, kita ganti D besar ya, misalnya gini ya, D besar. Terus kita concat dengan T6, indeks yang pertama sampai yang terakhir. Oh, dalam kurungnya lupa. Jadi gini. Ini biar lebih gampang. Nah, kita punya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita coba print T6-nya. Print T6. Nah, maka T6-nya akan dia sebenarnya nggak bisa ditambahkan, tapi cuma digantikan apa ya? Di sini digantikan dengan elemen lain. Elemen lainnya adalah D6 ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mungkin dia ini T6 ini akan mengalami address yang berbeda dengan T6 ini. Itu yang perlu diperhatikan. Memang kadang-kadang dia logikanya, dia menambahkan objek yang namanya D, posisinya mulai dari T6, dari mulai yang pertama. Nah, gimana kalau ini kita rubah dengan yang lain? Misal, kita ingin menambahkan mulai dari yang ke 0, misalnya dimulai dari yang ke 0 sampai indeks terusnya, misalnya kita kasih karakter seperti ini, misalnya seperti itu ya, ketika kita enter, maka dia akan T6. Dia akan menambahkan dengan model yang lain. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ketika kita tahu bahwa tuple itu adalah immutable, kita nggak bisa mengubahnya isinya, tapi kita bisa menggantinya dengan elemen lain. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk bagian yang pertama, mungkin ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Mari teman-teman, silakan. Atau mau dilanjutkan? Oke, mungkin kalau bagian yang pertama mudah ya, kita recap dulu. Penulisan tuple seperti ini, dan seperti ini. Ini teman-teman tinggal gunakan mana yang menurut teman-teman paling mudah dan enak dibaca. Lalu ada juga yang seperti ini.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Materi yang kedua, kita akan membandingkan tuple. Nah, tuple sendiri, cara kerjanya adalah membandingkan tuple itu dengan istilah dengan menggunakan operator perbandingan, misalnya lebih besar, lebih kecil, dan yang lain-lainnya. Nah, cara kerjanya yang perlu teman-teman ingat adalah dengan menambahkan elemen pertama dari setiap frekuensi yang ada. Nah, jika ditemukan adanya kesamaan, akan dilanjutkan ke elemen berikutnya. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga tidak ditemukan adanya perbedaan. Oke, kita coba dulu. Saya clear dulu. Oh, nggak bisa ya? Oh, kita close dulu deh. Exit. Ini clear. Nah, kita clear dulu. Kita masukkan Python. Nah, misalnya di sini kita gunakan contoh yang sama dulu. Misalnya dia akan ngecek apakah tabel ini lebih kecil dari tabel ini. Nah, kita cek. Tadi misalnya kita punya tabel 0, 1, 2, apakah lebih kecil dari tabel 034, 0,3,4. Nah, misalnya seperti ini ya, 4. Nah, ini harusnya jawabannya true karena 012 itu pasti lebih kecil dari 014. Cara ngeceknya tadi 0, 1, ya kan, bener kan? Nah, 2 ini. Nah, ini juga bisa berubah misalnya kita ingin mengubah tandanya. Ini jadi harusnya keluarnya adalah false karena 0. Nah, 1 lebih besar dari 3? Tidaklah. 2 lebih besar dari 4? Tidak. Nah, gimana kalau kita misalnya punya bilangan seperti ini? 1, 2, 3. Nah, kira-kira ketika ini dijalankan keluarnya true atau false? Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih feedback. Cuman milih loh. False. Apa? False, Pak. Oh, hasilnya adalah true. Kenapa bisa true? Nah, kita cek lagi. Di sini dia, jika ditemukan kesamaan, dia membandingkan elemen pertama dari setiap sekuensial yang ada. Jadi yang dilihat cuma satu elemen tok ternyata. Itu loh. Nah, nih. Oke. Terus kita adanya perbedaan. Oke, dianggap benar. Nah, elemen yang lain, no. Ternyata modelnya begitu. Ini yang dibaca di dalam tabel. Kecuali kalau ini kita balik. Jadi misalnya kita punya 0, 3, 4. Lalu kita balik misalnya apakah lebih kecil dari 1000, 100, 200, 300. Nah, ini hasilnya baru true karena semuanya lebih kecil dari ini. Nah, gimana kalau elemennya berbeda, misalnya seperti ini. Dia dianggap true juga. Kenapa? Karena dia akan ngecek apakah ini lebih kecil dari ini. Oh ya benar, udah. Kecuali kalau yang ini tandanya kita rubah. Jadi lebih besar. Nah, kalau dia dianggap false karena seharusnya dia adalah true. Nah, kira-kira model seperti ini yang bisa kita gunakan untuk Untuk memberikan compare operator perbandingan pada tuple. Nah, oke. Lalu juga ada selain operator perbandingan, kita punya yang namanya fungsi short. Nah, fungsi short sendiri pada Python bekerja dengan cara yang sama, yaitu mengurutkan ya. Nah, fungsi short cara yang sama. Tahap pertama akan melakukan pengurutan berdasarkan elemen pertama. Nah, pada kasus tertentu akan mengurutkan berdasarkan elemen kedua dan sebagainya. Nah, fitur ini disebut dengan istilahnya DSU, decorate, short, underdecorate. Nah, decorate sendiri ya dia diartikan sebagai urutan sekuensial yang membangun daftar tuple dengan satu atau lebih
kunci pengurutan sebelum elemen lain dari urutan. Ini yang decorate-nya. Sementara short-nya itu list tuple menggunakan short, jadi bisa menggunakan short. Nah, undercorrelate-nya melakukan ekstraksi pada elemen yang telah diurutkan pada satu sebuah sekuensial. Nah, kira-kira nanti fungsi short-nya seperti ini. Nah, kira-kira ini secara teoritisnya seperti ini. Nanti kita lihat secara praktiknya seperti apa. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Untuk memahaminya, perhatikan contoh di bawah ini. Kita mempunyai sebuah kalimat dan akan melakukan pengurutan kata dalam kalimat tersebut dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini misalnya kalimatnya ya. But soft kalimatnya. But soft I want to light in yonder the window breaks. Nah, seperti biasa, karena kita berhubungan dengan kalimat, kita harus istilahnya membagi kalimat tersebut dalam split, langsung masukkan kalimat tersebut dalam list. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan looping yang pertama ini, nah dia akan membuat daftar tuple yang berisi daftar kata sesuai dengan panjangnya. Lalu kita akan short di sini, fungsi shorting di sini. Fungsi shorting akan mengembalikan elemen pertama dari list dari panjang kata yang ada dan kemudian akan menuju ke elemen kedua jika kondisi sesuai. Nah, kita di sini akan menggunakan list short yang cukup baru. Kita akan menggunakan reverse, digunakan untuk melakukan teknik pengurutan secara terbalik atau descending. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, lalu ketika kita sudah membangun daftar tuple yang pertama, kita perlu kembali membangun daftar tuple yang kedua. Nah, jadi kan tadi kan masukkan katanya doang, nggak? Yang penting katanya masuk dulu. Urutannya gimana? Nanti kita itu atur. Nah, di situ. Lalu kita di sini kita shorting. Lalu di sini kita bangun lagi urutan alfabetnya diatur sesuai dengan berdasarkan panjangnya. Mana kata-kata yang alfabet paling terakhir dan paling panjang. Nah, contohnya di atas 4 kata di dalam kalimat akan diurutkan secara alfabet terbalik. Nah, misalnya kata what akan muncul sebelum soft dalam list. Nah, kira-kira seperti ini. Ini hasil programnya kalau di running. Hasil programnya kalau di running, yaitu Windows Backlight dan Report In. Nah, kira-kira seperti ini. Yang penting kita seperti biasa, kita akan misalnya ini kalimatnya, entah nanti akan kita bermain dengan sebuah teks atau segala macam, nanti tinggal kita ambil handlingnya mau seperti apa. Lalu teman-teman bisa menambahkan daftar kata. Jangan lupa di split katanya. Di splitnya kalau teman-teman masih ingat, dia defaultnya kan based on spasi ya, spasi kan. Nah, kalau teman-teman masih ingat dia based on spasi. Nah, dari spasi ini jangan lupa teman-teman tinggal melihat nanti kalau ada pola tertentu, pergunakanlah materi yang ada di string, kita gunakan pola strip atau pola add atau pola apa, teman-teman bisa menggunakan pola itu. Nah, lalu ada list daftar katanya, tinggal kita append aja nanti seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita jalankan, kebetulan tadi pagi saya habis mengajar kelas yang sama. Nah, kira-kira kalimatnya seperti ini. Nah, ketika kita jalankan, nah ini kan kalimatnya, ini daftar katanya, kita buat listnya, ini buat untuk membagi daftar katanya. Append kan fungsinya menambahkan len katanya, lalu kita masuk dan dijalankan, maka di invalid syntax line 1. Dan satunya kok invalid syntax. Oh, sorry. Nah, ketika kita jalankan, kita clear dulu deh. Clear. Ah, nggak mau. Oke. Nah, ketika kita jalankan, jadi seperti ini, dia akan menghasilkan yonder window bridge. Kita kan menggunakan ini kan dari yang paling panjang dulu kan, reverse. Kita akan reverse tool-nya. Gimana kalau kita balik dia tidak menggunakan reverse tool? Apa yang terjadi? Kita save. Maka yang muncul dulu ada yang bawah. But soft what light in yonder window break. Nah, ini ada sedikit kata, karena katanya kan dia ngecek dulu dari but, dari show, dari what, seperti kata-kata biasa. Nah, kalau kita ingin menggunakan kata yang terpanjang, kita harus menambahkan
reverse short-nya kita reverse, kita harus apa istilahnya, kalau default short-nya kan ascending dari kecil ke bawah, kecil ke belakang atau urutannya. Kalau kita ini balik, kita short-nya dari descending. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dia akan menghasilkan model hasilnya seperti ini. Nah, itu kira-kira cara untuk menghitung jumlah kata yang paling panjang sampai yang paling pendek dengan menggunakan tuple. Nah, jelas teman-teman perlu mengingat nanti karena kita bermain dengan tuple, yang jelas seperti ini. Ini ada kata-katanya di split dulu. Mungkin nanti ketika dengan kasus tertentu kita perlu menghilangkan tanda baca, mengatur semua hurufnya jadi huruf kecil, jadi huruf besar. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita tergantung kasusnya seperti apa. Kalau sudah kita reverse dia dengan true-nya, kalau sudah, lalu kita gunakan apa dengan urutan list-nya. Nanti kita bisa gunakan seperti ini. Nah, sini ada hasilnya. Nah, kira-kira semacam itu untuk membandingkan tuple. Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita membandingkan tuple? Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Saya harap teman-teman juga mencobanya di rumah supaya nanti tidak kebingungan. Oke, lalu kita akan masuk ke materi berikutnya. Di sini kita akan membahas mengenai penugasan tuple. Nah, biasanya di sini dikatakan kalau salah satu fitur unik dari Python adalah kemampuan untuk memiliki tuple di sisi kiri dari statement penugasan. Nah, biasanya kan kalau kita membuat penugasan kayak gini kan. Nah, tapi di tuple sendiri kita bisa membuat dengan model seperti ini. Hal ini mengizinkan untuk menetapkan lebih dari satu variabel pada sisi sebelah kiri secara berurutan. Nah, seperti ini. Ini dianggapnya penugasan yang berbeda. Nah, contohnya, misalnya kita punya dua elemen yang merupakan urutan, kita akan mencoba menetapkan elemen pertama dan kedua dari urutan tersebut dalam variabel X dan Y dari suatu statement. Misalnya, yang pertama kita punya M. Yang pertama itu anggotanya have dan fun. Lalu kita tambahkan X, Y, M. Jadi ketika kita mengerefer ke Y itu akan sama dengan ini, sementara X sama dengan have, sementara Y itu sama dengan fun. Nah, di sini kan ngerefernya sama. Dia di sini anggota yang pertama, tuple yang pertama, katakanlah dia indeks ke 0 sama dengan indeks ke 0, indeks ke 1 sama dengan indeks yang ke 1. Nah, kira-kira model penugasan bisa tuple-nya adalah seperti itu. Nah, kadang-kadang juga kita juga bisa menulis dengan cara yang lain. Misalnya seperti ini. Ini kan dengan kasus yang sama, masih kasus yang sama. Misalnya seperti ini tadi. Have fun. Sama kayak tadi, kita menggunakan XY, jadi ketika X-nya kita define sebagai indeks yang ke 0, maka dia akan dapat kata nilai have. Sementara Y-nya akan kita indeks dari yang ke 1, dia akan dapat nilai fun. Sementara ketika kita mengakses nilai masing-masing dari variabel yang digunakan, ya kita dapat nilainya sesuai dengan apa yang ada di dalam M-nya ini. X, Y, dengan sementara Y dengan fun-nya. X dengan have, sementara Y dengan fun-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini model penugasan tuple. Nah, ada dua. Yang pertama seperti ini. Sekaligus mengingat ya, seperti ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ada model penulisan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan, kalau tadi kan kita tanpa tanda kurung kan, ini tanpa nggak pakai kurung, ini juga nggak pakai kurung, ini juga nggak pakai kurung. Nah, ini nggak pakai kurung. Nah, ya kan? Ini nggak pakai kurung. Nah, kita juga akan menambahkan dengan menggunakan tanda kurung. Overall, semuanya sama kalau kita menggunakan tanda kurung. Cuman yang membedakan hanya penulisannya aja sih. Kayak tuple yang pertama tadi, kita bisa menggunakan mana tuple yang tanda kurung, mana yang tidak. Tapi ini untuk yang perlu diperhatikan, ini bukan kita bikin tuple baru, tapi kita bikin assignment dari tuple yang udah ada. Nah, ini juga sama sih artinya sih. Sama dalam artian, dalam artian ini juga yang nilai X akan X juga akan lari ke sini, sementara yang Y juga akan lari ke sini. M-nya ini juga sama. Yang membedakan hanya penulisan tanda kurungnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini selanjutnya kita juga bisa lihat, kita akan melihat tuple juga memungkinkan untuk melakukan penukaran
nilai variabel dalam satu statement. Nah, misalnya di sini kita punya variabel A, B sama dengan A. Mungkin ketika kita melakukan penukaran tersebut bisa digunakan. Nah, jadi dari suatu contohnya dapat dilihat misalnya kedua statement merupakan tuple. Bagian kiri merupakan tuple dari variabel dan bagian kanan merupakan tuple dari expression. Ingat, yang ini variabel var, yang ini yang ini adalah var. Nah, var, sedangkan yang ini adalah expression. Ini yang perlu teman-teman ingat. Nah, tiap nilai dari bagian kanan akan diberikan atau ditugaskan masing-masing ke variabel di bagian kiri. Jadi nanti yang B kita di-assign ke variabel A, yang A di-assign ke variabel B. Tolong jangan bingung ya, karena mungkin nilainya sama. Yang B di-assign ke A, yang B di-assign ke A, sementara yang A ini di-assign diberikan ke variabel B. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu ada kenapa kalau seperti ini kita bisa melakukan penukaran nilai variabel. Nah, lalu yang perlu dipastikan adalah jumlah kiri kanannya harus sama. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kenapa? Kalau kiri kanannya berbeda, misalnya di sini 2, sementara di sini 3, maka dia akan ada satu yang tidak bisa istilahnya tidak bisa ditukar nilainya. Dia akan muncul value error too many value to unpack, karena harusnya mungkin kalau kita tambahkan di sini dengan C mungkin bisa, karena dianggapnya harus kiri kanan harus sama. Nah, biasanya ya seperti ini, pada sisi sebelah kanan biasanya terdapat data sequential string, list, atau tuple. Nah, yang sebelah kanan, yang ingat yang ini ya. Sorry. Ini yang kiri, ini yang kanan. Ini yang kiri, ini yang kanan. Nah, biasanya di bagian kanan ini terdiri dari sequential string atau apapun lah. Nah, contohnya, misalnya kita ingin menggunakan contoh, kita akan membagi alamat email menjadi username dan domain seperti berikut. Misalnya kita punya email seperti ini, emailnya di danendia@tiukdw.ac.id. Lalu kita bagi dari email tadi, ya kan? Kita bagi jadi username dan domain. Nah, membaginya dengan menggunakan email split, string ini email kita split dengan based on variable add. Nah, lalu di sini jadi di sini yang username akan dapat yang ini, yang username akan dapat yang ini, sementara yang domain akan dapat yang ini. Nah, misalnya contohnya gini deh, kita kasih contoh dulu, clear. Nah, kita kasih contoh dulu, misalnya tadi kita gunakan yang sama. Kenapa nggak saya bikin file satu lagi aja ya? Nah, kita bikin file satu lagi deh. Coba to play. Nah, coba tuple mana Python-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, biar enak. Nah, daripada saya ketikin Python dan di terminal kan. Jadi misalnya kita punya email. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita ingin men-splitnya dengan menggunakan tuple, teman-teman nih kalau misalnya username, domain sama dengan email. Nanti emailnya kita split ya, splitnya based on apa? Misalnya di sini untuk men-split email dan domain kita menggunakan tanda @ Nah, seperti ini. Nah, hasilnya kita cek print ini emailnya. Nah, lalu print username-nya. Lalu kita bisa print password-nya. Sorry.
domainnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ketika dijalankan, print, tutup print. Sorry. Nah, kira-kira dijalankan. Maka emailnya adalah seperti ini. Lalu kita akan membaginya dalam dua tabel, yaitu username dan domain. Dia dengan menggunakan yang ini kita masukkan ke dalam username, sementara yang domain ini kita masukkan ke dalam sini. Nanti penggunaannya dengan menggunakan email split. Ini splittingnya tergantung dengan kasusnya. Kalau di sini email kita bisa menggunakan add, atau mungkin misalnya kita gunakan yang lain, atau misalnya teman-teman ingin mengecek nomor NPWP, kita bisa gunakan tanda strip atau yang lain lah. Jadi teman-teman tinggal lihat kasusnya aja. Itu cuma masalah manipulasi stringnya. Nanti kita mau ngambil yang mana. Sesuaikan kasusnya aja. Oke, kira-kira seperti itu. Ini ngeprintnya, username-nya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Halo, silakan. Silakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke teks materi berikutnya. Kita punya yang namanya dictionary dan tuple. Itu seperti apa tuh? Nah, kalau diperhatikan, dictionary itu mempunyai metode yang disebut dengan items untuk mengembalikan nilai list dari tuple. Di mana tiap tuple-nya merupakan key value pair, pasangan kunci dan nilai. Misalnya, kita punya dictionary A, D, seperti ini. Kita punya list-nya, ini untuk mengembalikan nilai list dari tuple ya, kita kan seperti ini. Nah, ketika dijalankan, ini hasilnya sudah seperti ini. Nah, ini. Kita coba misalnya, kita punya, kita save dulu. Nanti teman-teman bisa sambil mencoba ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita punya anggota dari, oke, D, masih ingat dictionary. Misalnya kita punya A 10, lalu koma B, B-nya berapa? 1. Nah, B 1. Nah, kita punya C 22, misalnya seperti ini. Nah, untuk membuktikannya, dia termasuk apa? Kita print aja. Kita ketikkan aja. Ini. Type D. Untuk membuktikannya, di apa, teman-teman? Kita punya, nah, dia masuk ke dalam dictionary ya. Nah, sekarang kita ingin mengubah mengembalikan nilai list dari tuple, di mana kita menggunakan fungsi metode item untuk mengembalikan nilai list dari tuple, di mana tiap tuple-nya merupakan key value pair. Nah, untuk melakukannya, misalnya kita ingin buat tuple baru seperti ini, teman-teman tinggal mengetikkan d list. Nah, di sini teman-teman tinggal menggunakan perintah list d dot items. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal print T-nya. Nah, oke. Kita save, kita running. Nah, maka akan dapat hasil seperti ini. Dia akan berurutan. Nah, mungkin kalau hasilnya tidak berurutan, tadi kan di sini hasilnya tidak berurutan ya. Mungkin kalau hasilnya sudah berurutan seperti ini, nggak masalah. Dia biasanya urut dari yang kecil, dari yang pertama, atau misalnya biar tidak, kalau teman-teman ingin mengurutkan, teman-teman bisa menggunakan seperti ini, short. Misalnya di sini kita gunakan yang berbeda deh. B, A, C. Seperti gini ya, caranya seperti ini.
Nah, dia akan mendapatkan B dan A dan C. Lalu misalnya kita ingin mengurutkan, nah teman-teman tinggal menambahkan fungsi apa yang namanya short. Nah, misalnya di sini eh, t dot short. Nah, kalau sudah di short, kita bisa print T lagi, print T-nya. Nah, kita jalankan. Nah, dia defaultnya seperti ini, sesuai dengan data, ya kan? Lalu ketika kita tambahkan short untuk mengurutkan, kita akan mengurutkan dia dari yang terkecil. Nah, kalau shortnya mungkin kalau mau di reverse boleh, tapi nanti dia jadinya urutannya dari yang belakang, ya kan? Dari yang belakang. Ingat, yang diurutkan adalah yang depan, yaitu adalah key-nya. Sementara value-nya belum kita urutkan. Bisa nggak kita ngurutkan dari value? Kayaknya bisa, tapi kita perlu membongkar-bongkar, mengeksplorasi lebih dalam lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Tak minum dulu sebentar. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Kita bisa mengurutkannya dengan segala. Nanti mungkin kalau beberapa function Python belum urut, nanti teman-teman bisa ngurutkannya dengan menggunakan short. Ini biar tak hilangin aja. Nanti kan kita udah belajar di kelas tentang pengurutan. Kalau di Python itu ada fungsi shortnya. Saya lupa dia based on-nya algoritma yang mana, tapi dia biasa kita gunakan untuk mengurutkan. Entah itu di list, entah di tuple, entah di fungsi manapun. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti pada dictionary umumnya, item yang dikembalikan yang tidak berurutan. Bagaimana juga list dan terutama adalah list. Oh, ini nanti gunanya kalau itemnya nggak berurutan. Nah, nanti tinggal kita urutkan dengan short. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. List yang muncul akan diurut secara ascending berdasarkan alfabet dan key value. Nah, lalu kira-kira dictionary dan tuple nanti hubungannya seperti ini. Kita bisa menggunakan apa ya istilahnya ya, dictionary-nya. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan dictionary, kita ubah jadi ini, coba yang terakhir ini ya, yang nah T-nya ini jadi apa nih, coba kita lihat. Dia jadi list. Nah, kita bisa mengubahnya dia jadi list. Karena dari tuple, dari dictionary kita mau mengubah jadi list, kita bisa. Nah, ini caranya melakukan konversi seperti ilmunya dictionary, item akan mengembalikan item yang berurutan. Bagaimana juga list dari tuple adalah list, dan tuple membandingkannya sehingga kita dapat melakukan pengurutan short pada tuple. Nah, melakukan konversi dictionary dari list ke tuple merupakan cara untuk menampilkan isi dictionary. Kalau kita mau melihat isinya, kita harus convert dari dictionary ke list. Nah, nanti yang diurutkan berdasarkan key-nya, semua berdasarkan key-nya. Kira-kira seperti itu untuk masalah dictionary dan tuple-nya. Lalu next-nya di sini kita bisa masuk ke dalam multi penugasan dengan dictionary. Nah, kalau teman-teman perhatikan di modulnya, kombinasi antara item, tuple assignment, dan for akan menghasilkan kode tertentu pada keys dan value dari dictionary dalam suatu loop. Nah, misalnya seperti ini. Contohnya, for key file in list dari item. Kita nanti bisa dapat nilai filenya, nanti bisa dapat nilai key-nya. Nah, contohnya, misalnya kita gunakan di sini, yang ini kita hapus dulu. Oke, aja deh. For, kita gunakan key, file, in-nya, kita gunakan list di item, berarti kan T ya. Ini ya, list ya, kalau nggak biar nggak bingung, gini deh. List d.items. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, lalu di sini ketika kita ingin mengecek di mana nilainya, kita bisa print filenya dulu, value-nya dulu, atau baru key-nya. Nah, ketika dijalankan, clear, nah, jalankan. Nah, ini dapat nilainya 10B, 1A, nah, kira-kira seperti ini. Nanti, ini yang kita urutkan adalah berdasarkan value-nya. Kalau kita ingin mengubah, coba kita ketik aja di sini. Oke, file.
B10 A1 C22. Nah, kita bisa ngubah di sini. Tinggal nanti kita urutkan aja mau value-nya dulu atau key-nya. Karena kan mereka kan istilahnya apa ya? Pasangan toh. Key value pair-nya itu udah pasangan. Jadi teman-teman jangan lupakan itu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu pada bagian ini penjelasannya teman-teman bisa lihat sendiri sih. Pada bagian looping ini terdapat dua iterasi variabel karena item mengembalikan list dari tuple dan key. Dan key val merupakan penugasan tuple yang melakukan iterasi berulang melalui pasangan yang key value yang ada di dalam dictionary. Nanti semua isinya based on key value-nya. Nah, pada setiap iterasi yang melalui loop, baik key dan value akan bergerak maju menuju pasangan key value berikutnya pada dictionary. Yang penting semuanya ini masih dalam urusan hash. Kira-kira hasilnya seperti ini. Dia hasilnya 10A, 22C, 1B karena datanya di sini 10A, B1, 22C. Kalau kita tadi datanya agak berubah 10B, A1, C22. Oh, sama sih. Ya, kira-kira sama, nanti kita bisa gunakan itu. Kira-kira kita bisa gunakan itu. Nah, ini misalnya di sini untuk melakukan langkah pertama, kita dengan membuat list tuple di mana masing-masing tuple beranggotakan key value. Metode item akan memberikan list tuple dan akan melakukan pengurutan berdasarkan value, bukan key. Setelah daftar list dengan value key tuple terbentuk, langkah selanjutnya mengurutkan list dengan urutan terbalik dan melakukan pencetakan list baru yang disortir. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak tadi, tapi kita masukkan dia dalam tuple. Kita lihat dia akan masukkan dia di dalam listnya ini. Ya, kalau kita masukkan dalam list, nanti hasil listnya seperti apa? Ini hasil listnya. Nah, hasil listnya yang ini. Nah, ini hasil listnya. Nah, kira-kira hasil listnya eh, apa? Short berurutan apa enggak? Kalau berurutan, misalnya kita ya tinggal kita masukkan. Kalau tidak, kalau misalnya kita ingin menggunakan dari belakang, kita menggunakan short reverse-nya. Biasanya sih nanti isinya akan sesuai dengan datanya sih. Nah, misalnya coba dulu, misalnya kita gunakan data yang sama. Ini saya hapus biar lebih enak. Nah, kita gunakan data yang sama. Lalu di sini kita bikin list baru. L sama dengan list, kita buat list baru. Nah, kita buat list. Lalu di sini kita tambahkan for k file in d, kita tambahkan items. Nah, di sini kalau teman-teman masukkan L, semuanya dimasukkan append. Nah, di append-nya kemana? Sesuai dengan file key-nya. Ini kan file, key. Nah, gini kan, koma harusnya. Nah, lalu kita ini kita kasih titik. Nah, oh, kita print L-nya. Nah, kita punya data seperti ini, teman-teman. 10B, kita kebalik nilainya. Kenapa tadi kan nilainya kita bikin key sama val. Sekarang kita balik nilainya val sama key. Jadi val-nya yang di depan. Nah, tadi kan gitu kan. Ini tinggal kita, tapi semuanya tetap associate ya, tetap pasangannya ya. Nanti kalau misalnya ini belum urut, nah kita tinggal mengurutkan aja. Ini kan urut dari yang gede, bukan yang gede, urut sesuai data kan. Kalau kita ingin mengurutkan, ya teman-teman tinggal L dot short. Nah, lalu kalau sudah kita tinggal jalankan, maka dia akan mengurutkan. Oh, nggak mau juga ya. Nah, dia akan mengurutkan seperti ini, 1, 10, 22. Nah, kalau kita ingin mengurutkan dari yang belakang, gimana? Sama, kita tambahkan reverse sama dengan true. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, 22, 10, 11.
kita clear dulu deh biar kelihatan. Kok Muhammad toh metune toh? Oh, aku lagi cek spelling toh. Nah, kita klik dulu deh. Ke paste. Kita lagi cari data. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira dapat seperti ini. Oh, kira-kira kita dapat data seperti ini. Oke. Nah, dengan menggunakan list dari tuple, dengan melakukan penyusunan list dari tuple yang memiliki value sebagai elemen pertama, akan mudah untuk menggunakan list dari tuple tersebut dan mendapatkan isi dictionary yang diurutkan berdasarkan nilainya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, sebenarnya gimana sih tuple itu, caranya gimana sih? Nah, silakan teman-teman kalau mau ingin bertanya. Halo? Atau Bu Nila ingin menambahkan sesuatu? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Tadi kan Bapak ada jelasin bahwa di tuple itu boleh yang kayak pakai tanda kurung siku tuh, Pak. Jadi boleh ya, Pak? Kurung siku. Iya. Yang mana? Bagian atas, Pak. Ini? Ya, XY. Ini kan untuk mengakses indeks. Berarti contohnya kalau dalam list kita pakai tanda siku juga boleh atau nggak boleh, Pak? Kan sama, kalau list kan menggunakan apa? Ingat nggak list pakai apa? Iya, tanda siku, Pak. Nah, kalau list kan seperti itu, cuma Sedangkan tuple-nya kan bukannya tanda kurungnya, Pak. Gimana? Berarti kalau tuple kan tanda kurung. Tuple kan tanda kurung, cuma untuk melakukan akses tuple seperti ini ya, kita ingin yang awal banget ya, ketika kita ingin mengakses dengan ini, berarti kita akan mengakses tuple dengan apa istilahnya dengan indeks tertentu. Nah, tetap sama yang dilakukan adalah yang digunakan adalah tuple, tuple-nya seperti ini, tapi kita bisa mengakses dia dengan indeks tertentu. Itu. Oh, iya, Oh, Pak. bukan yang Terus ini. kalau dalam tuple ada nggak yang fungsi-fungsi yang nggak boleh dipakai? Karena kemarin kan ada beberapa UG yang katanya nggak boleh dipakai set, kemudian nggak boleh pakai yang fungsi lain gitu, Pak. Di dalam tuple ada nggak? Fungsi gimana? Kayaknya fungsinya semua sama sih. Apa ya tuple? Yang misalnya kita ingin apa? Pengen ngakses atau pengen update, misalnya kita pengen beberapa metodenya kayak count, kita bisa gunakan, kita bisa indeks. Mungkin kalau maksudnya kan kemarin kalau kan kita masih belajar di tipe data ya. Kemarin kan kita belajar di tipe data list, terus di tipe data string, terus tipe data dictionary. Minggu ini kita belajar di tipe data tuple ya. Mungkin karena ada hampir tipe data itu semua hampir memiliki kemiripan, mungkin biar nggak kecampur-campur sih. Kalau misalnya kamu pakai tuple ya pakai tuple aja dulu, pakai list dulu, pakai dictionary dulu. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang tipe data set. Nah, nanti kita lihat itu seperti apa. Sebenarnya hampir sama, dia based on nanti kurung kulawal sih. Nanti ada beberapa fungsi yang bisa digunakan yang sama. Nah, seperti itu. Sebenarnya nggak ada. Kalau di kasus itu nggak ada, selama kasusnya tidak mencantumkan kalian tidak boleh menggunakan metode tertentu, ya gunakanlah aja. Tapi kalau dia mencantumkan tidak boleh menggunakan dictionary, tidak boleh menggunakan tuple, oke, jadi karena harus menggunakan tuple ya, berarti kalian harus membuatnya dalam model tuple. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi yang lain yang ingin tanyakan? Ini penugasan udah. Nah, oke, kalau misalnya tidak ada, nah kita di sini ingin apa ya? Kita akan coba menghitung. Nah, di sini ada contohnya yaitu kata yang sering muncul. Nah, kata yang sering muncul ini kita akan mencoba menampilkan kata-kata yang muncul pada teks Romeo dan Juliet Act 2 Scene 2. Nah, nanti file pendukungnya teman-teman tinggal download yang file Romeo full TXT pada bagian materi ya. Nah, nanti
kita akan mencoba membuat program menggunakan list dari tuple untuk menampilkan, ini di sini untuk menampilkan 10 kata yang paling sering muncul. Nah, seperti biasa, karena kita akan bermain dengan string dan tuple dan kawan-kawan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini kita tampilin dulu teksnya. Romeo full. Mana sih Romeo full? Nah, ini teksnya seperti ini teman-teman. Nah, wah, cepat. Di sini secara sekilas kita tahu kalau teksnya itu ada tanda baca ya kan? Pasti ada spasinya, ya kan? Ada huruf besar, huruf kecil. Nah, ya enggak? Lalu ada yang huruf kapital semua. Nah, kalau teman-teman masih ingat, entah itu di list, entah itu di dictionary, di tuple, ini seperti ini, dan Romeo seperti ini, itu akan dimasukkan dalam list yang berbeda loh ya. Nah, kata-kata ini. Nah, dua kata ini. Nanti ini sambil mengingatnya kembali. Nah, nanti perlakuan apa yang harus kita lakukan. Nah, saya kembalikan ke teks aslinya dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah, yang pertama karena kita akan bermain dengan string yang untuk menghapus menghapus tanda baca tertentu, kita akan menggunakan itu sebagai tanda baca sih, paling sering tanda baca kita perlu melakukan import stringnya. Nah, seperti biasa, nah ini kita akan ini pada bagian open romeofull.txt. Romeofull.txt ini kan file handle dari file teksnya, ya kan. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa melakukan count. Kita buat dictionary baru yang namanya count. Nah, seperti biasa, karena kita bermain dengan kata kalimat dan segala macamnya, open file dan segala macamnya, ini wajib kan, line-nya sepanjang ini kan, ini pasti wajib ini. Nah, lalu tadi kan kita punya kasus di tempat kita banyak tanda baca dan lain-lain. Teman-teman masih ingat di minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita punya string make_trans dan string punctuation. Fungsi ini kita gunakan. Nah, ini kalau kita print ini maka tanda bacanya udah hilang semua sih. Nah, lalu misalnya kita habis ini sudah jadi, seperti biasa kita akan membuat dia sebagai huruf kecil semua, ya kan? Lalu kita pisahkan hurufnya menjadi sebuah dictionary. Nah, dia akan membuat dictionary dari tuple. Nah, kalau sudah seperti biasa kan, kita akan masukkan kata-kata itu dalam dictionary. Kita count kira-kira di situ ada nggak katanya. Kalau udah ada, ya kalau belum ada ya dimasukkan. Kalau belum ada dimasukkan, kalau sudah ada ya tambahin lagi gitu kan. Ingat teman-teman perlu ingat fungsi split ini default-nya adalah spasi. Nanti kalau kita bertemu dengan model yang lain atau kasus yang lain, misalnya dari header email, header paket data yang sniffing yang lain, kita bisa lihat itu, itu ada simbol-simbol yang lain. Jangan lupa sebaiknya digunakan dalam model itu. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, tadi kita sudah dapat dictionary-nya dari count ini. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba membuatnya dalam list. Nah, dalam list, tadi kan kita tinggal menambahkan, kita bikin list baru. Nah, kalau sudah dalam list, seperti tadi kita menggunakan fungsi count item. Nah, fungsi count item ini adalah apa? Ini baru kita pelajari tadi di sini. Method item akan memberikan list tuple, value key, dan akan melakukan pengurutan berdasarkan value, bukan key. Nah, nanti diurutannya berdasarkan value, bukan key. Nah, kita tambahkan di sini, lalu kita list append-nya. Ini datanya sudah masuk semua di dalam list. Kalau sudah, kita di reverse through-nya. Kenapa kita reverse? Nanti katanya kita hitung dari yang paling banyak, yang paling belakang, yang paling banyak munculnya, karena yang kita hitung, yang kita short-nya adalah berdasarkan value-nya. Kenapa berdasarkan value-nya? Karena ingat, kalau modelnya seperti ini, jadi misalnya kita dapat value-nya, katanya kan jadi key sendiri kan. Katanya misalnya di sini contohnya kata Romeo. Romeo kan jadi key, key-nya kan jadi Romeo. Romeo misalnya. Lalu ininya kan nanti value-nya dia muncul berapa kali, misalnya 2 atau 10 gitu kan. Nanti ini yang perlu kita ingat. Nah, ketika sudah, nanti ini tinggal dijalankan.
for key sampai koma val in dalam list. Nah, di sini mintanya dia menampilkan seluruh kata pertama. Nah, kalau kita tinggal print key value-nya aja. Nah, di sini bagian pertama kira-kira seperti ini. Nanti ketika dijalankan, kebetulan saya sudah bikin programnya. Ini dari sebentar. Kata muncul. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya programnya ya, kira-kira sama kan. So, dictionary by the value ketika sudah dijalankan, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi kata yang paling banyak muncul itu adalah kata I jumlah 61. Nah, ini kan dia ingin menampilkan yang 10 terakhir ya. Gimana kalau kita ingin menampilkan dari yang pertama? Ya udah, tampilkan aja. Oh, wah, caranya banyak sekali. Nah, yang paling banyak itu muncul I, N itu udah 42 kali yang muncul, ini urutannya ya. Nah, lalu di sini yang lainnya sampai kayak be pain, band, assign, act, because, adiau, avenger itu akan muncul banyak sekali. Nah, kita bisa bermanuver seperti itu. Gimana kalau misalnya ini shortnya nggak di reverse? Nah, kita lihat aja, kita jalankan aja. Nah, dia akan muncul sebanyak-banyaknya. Nah, dia akan muncul sesuai dengan urutan katanya nanti. Oh, sama sih. Nah, seperti sama. Loh, mana tadi? Nah, dia akan muncul sebanyak urutan katanya. Jadi katanya nggak urut. Nah, kita harus reverse supaya dia dapat urutannya yang lebih enak dibaca. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti yang jelas di dalam di dalam dictionary ini, dalam tabel ini, kita mungkin akan bermain sedikit dengan kita open file, terus kita menghilangkan semua filenya, string-stringnya, kita akan parsing-parsing file itu. Ini teman-teman jangan lupakan, jadi fungsi-fungsi yang kemarin, kayak fungsi fline, trans, backslash, string punctuation, line lower, line split, ini tolong jangan dilupakan fungsi-fungsinya. Oke, itu. Oke. Ini saya close dulu. Nah, bagian pertama program digunakan membaca file, ini penjelasannya juga dengan menambahkan tabel file dengan urutan terbalik. Nah, nilai pertama yang digunakan adalah perbandingan. Jika satu tabel dengan nilai yang sama, kemudian akan melihat elemen kedua key, sehingga tabel dan nilainya akan sama kan dengan jumlah abjad tersebut. Pada bagian akhir, looping akan melakukan iterasi penugasan cetak 10 kata, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Nah, kalau dijalankan lengkapnya jadinya seperti ini. Kira-kira 10 katanya seperti ini. Nah, ini penguraian data yang kompleks dilakukan dengan 19 baris program Python yang mudah dipahami. Ini mengapa Python sering digunakan dalam eksplorasi informasi. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira digunakan seperti ini, kita bisa menghitung kata yang sering muncul menggunakan tabel. Yang jelas, teman-teman akan butuh yang namanya count item ini. Count item itu untuk mengubah list tuple menjadi pengurutannya dirubah, tadinya B-nya value key value jadi value key. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kenapa value key? Biasanya kan kata-kata yang muncul itu adalah jumlahnya, bukan key-nya. Key-nya kan kata-kata itu sendiri. Nah, ini yang perlu digunakan, yang perlu diingat-ingat. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke, nah, tuple ini bisa digunakan sebagai, tinggal satu. Tuple ini bisa digunakan sebagai kunci dari dictionary. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini dikatakan tuple merupakan hashable dan list tidak.
ketika kita ingin membuat composite key yang digunakan dalam dictionary, kita dapat menggunakan tuple sebagai key-nya. Misalnya, kita ingin menggunakan composite key jika ingin membuat direktori telepon yang memetakan pasangan dari last name dan first name ke dalam nomor telepon, dalam number istilahnya gitu ya. Dengan asumsi bahwa kita telah mendefinisikan variabelnya last, first, dan number. Nah, penulisannya dalam dictionary, teman-teman bisa pakai seperti ini, directory, dalam kurung, last, first, sama dengan number. Ingat assignment-nya, kenapa bisa di sini. Nah, expression yang ada dalam kurung kotak adalah tuple, di tuple-nya. Langkah selanjutnya dengan memberikan penugasan tuple pada looping for yang berhubungan dengan dictionary. Nanti teman-teman tinggal untuk selama last, find dalam dictionary, ini tinggal ngeprint aja. First, kita bisa balik, last, nah kita bisa gunakan ini, dictionary last, first last-nya kayak gini. Nah, misalnya looping yang berhubungan dengan key akan merupakan tuple. Elemen dari masing-masing tuple terdapat pertama kali, kemudian dilakukan pencetakan mana nomor telepon yang sesuai. Jadi misalnya data last-nya seperti ini, last-nya India, first-nya Dida, number-nya 0811226, kita buat dictionary, directory-nya dari dictionary, nanti maka dia akan masuk dari last-nya ini akan masuk ke sini, first-nya akan masuk ke sini, sementara number-nya akan masuk ke sini. Secara otomatis seperti itu. Ketika kita ingin mencetak, maka dia akan mencetak sesuai dengan urutannya kan. Last-nya berapa? Last, first, last, first in directory-nya. Nanti kita akan mencetak first, berarti yang ini, lalu cetak last, yang ini yang di first, yang di last, lalu dia akan mencetak directory last first. Directory last first itu artinya sama dengan number, ya kan? Jadi numbernya di sini. Kira-kira dia akan mencetak di situ. Nanti tinggal sesuaikan yang mana daftarnya. Kira-kira seperti itu. Ini sedikit menyinggung assignment sih. Nah, jadi misalnya contohnya dengan ya. Oh, ada sih nomornya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi misalnya kita coba dulu biar teman-teman nggak bingung. Phone number Python, misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba, kita bawain dulu biar lebih enak. Jadi, misalnya di sini kita punya last-nya, kita pilih, misalnya kita kasih, misalnya Tejo, lalu first-nya Karti. Nah, kayak gini kan. Lalu kita tinggal tambahkan number-nya, number sama dengan 081234567889. Itu kan. Kita buat directory baru, dictionary baru di factory, kita bikin dictionary baru. Nah, dari sini terus kita masukkan ke dalam direktorinya, directory, kita masukkan, kita berikan assignment-nya, class, first, nah, lalu kita masukkan number-nya, di sini. Lalu misalnya untuk sekarang kita akan mencoba ngeprint-nya. Nah, for class first in directory. Nah, tinggal kita print aja. Print. Nah, print-nya kita rubah yang pertama jadi first, lalu jadi last, lalu kita masukkan directory di directory last first. Nah, ini bisa dijalankan. Komanya kurang. Sorry.
Oh, dia nggak mau. Oh, oh, ini kok masih ada error. Oh, nah ketika dijalankan dia akan muncul seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita ingin melakukan apa ya, tuple sebagai key dari dictionary. Nah, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke kegiatan praktikum? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kegiatan praktikum. Nah, praktikumnya, kegiatannya mudah banget. Yang pertama, kita buat program yang bisa cetak tuple, membagi tuple dalam string, membuat tuple yang berisi dari sebuah kata, membuat tuple yang berisi semua kecuali huruf pertama yang dibuang dari string, mencetak tuple secara terbalik. Nah, ini gampang banget ini. Harusnya teman-teman nggak ada masalah di sini. Ini tinggal tuple-nya, contohnya gini kan, terus jadikan string. Nah, lalu di sini kita akan membuat tuple yang dari sebuah kata. Cara yang pertama tadi sudah, karena kita akan ini mengaksesnya berdasarkan indeksnya aja. Ini kita buat urutan, lalu kita sort terbaliknya. Nah, sebenarnya ini mudah, ini ada code-nya. Misalnya kita gunakan ini sebagai untuk melakukannya. Kita ini punya tuple-nya. Ini buat apa tadi namanya? Mencetak tuple. Nah, kita buat cetak tuple seperti anggota tuple-nya. Lalu kita bisa membuat tuple ke dalam string. Ya, tinggal kita beliin assignment aja sama dengan kota, sama dengan yang di sini. Nah, jadikan. Lalu yang di sini kita ingin membuat tuple yang misalnya tadi kita punya kalimat dengan tuple, lalu kita bikin dia sebagai tuple seperti ini. Nah, ini tinggal membuat tuple yang berisi semua kecuali huruf pertama. Ya udah kita tinggal saja huruf ke nolnya dibuang. Atau kalau misalnya mau ini tinggal bermain dengan akses tuple-nya, nanti based on indeksnya, teman-teman tinggal main indeks yang ini aja. Lalu di sini mencetak tuple secara terbalik, misalnya kita punya ini, kita bisa menggunakan seperti ini atau seperti ini untuk mencetak urutan terbaliknya. Nah, gitu. Kira-kira ini harusnya nggak ada masalah sih karena kita bisa bermain-main dengan ini. Coba programnya ada nggak sih? Oh ini. Nah kalau kita jalankan programnya, sama sih. Nah ini kan seperti ini kira-kira. Code-nya ya sama ini dalam programnya. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, kira-kira ini aja sih. Kira-kira seperti ini. Oke, lalu 1, 2 ini buatlah program yang dapat menghitung jumlah commit yang dilakukan oleh account email tertentu. Gunakan file boxshot.txt atau file box.txt. Nanti kita based on-nya jumlah commit. Nah, kalau jumlah commit tentu teman-teman masih ingat caranya gimana. Yang ini contoh nanti file outputannya. Kita masukkan file name, lalu ini kita masukkan file name, lalu ini hasilnya. Nah, jadi di sini caranya step by step-nya yang jelas teman-teman harus bisa baca text file. Baca text file, ya kan? Lalu parsing from dan line dan hitung pesan yang ada di dalam dictionary. Nah, buat list untuk mencetak tuple, email dan jumlah. Gunakan urutan terbalik untuk mencetak email yang paling banyak melakukan commit. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal katakanlah ini polanya adalah misalnya ada from, name, ini tanggalnya, ini digunakan untuk parsingnya. Nanti kita teman-teman bisa lihat gunakan ini sebagai parsing untuk untuk mengambil jumlah ininya, jumlah nama emailnya. Nanti tinggal ininya ada berapa, dia berapa, misalnya sampai sini ya. Nanti dia di sini setelahnya itu dianggap 1, dianggap 2, dianggap 3 untuk dimasukkan ke dalam counter yang akan ditambahkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, contohnya nih seperti biasa kode programnya, seperti biasa kita bikin dictionary, bikin list, ini input nama filenya, file handlernya jangan lupa ya, kita bisa pakai try except kalau misalnya file tidak jadi buka. Nah, ini di sini kalau teman-teman perhatikan, ini di sini untuk
apa ini kan kita ngambil barisnya kan, terus barisnya kita split kan. Nah, ini di sini cari kata-kata yang tadi yang ada from-nya. Jika kata kurang dari 2 atau kata indeks pertama tidak sama dengan from, maka dia dilanjutkan. Nah, jika tidak, maka dia akan nambah satu, nambah satu. Ini otomatis teman-teman kita tinggal based on parsingnya based on ini aja. Ya, kita lihat filenya dulu. Sebenarnya teman-teman harus lihat filenya dulu sih. Misalnya kita gunakan boxshot.txt yang seperti ini. Ini pasti dihitung satu, ya kan? Yang lain nggak ada kan? Ini pasti dihitung satu juga. Lois Media. Tadi kan Stephen Marquardt, ya kan? Nah, ini dihitung satu. Nah, ini aja. Terus ini dihitung Shinsumi bla 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 enggak, cuma formnya cuma itu. Ini dihitung satu dari from. Nah, ini kira-kira kita ambil dari situnya. Nah, ini juga dari from. Ini nanti Xian Munich jadi 2 tadi kan. Nah, kita ambil di situ. Nanti kalau sudah, nah kalau sudah kan kita ini kan sudah punya apa ya istilahnya di sini kan sudah punya kata dalam dictionary-nya kan. Udah di store dalam dictionary. Dictionary-nya itu namanya nih dictionary email. Nah, kita tadi kan kita buat dictionary kosong kan. Nah, kalau sudah jadi dictionary emailnya, sekarang kita ingin membuat daftar nilai kunci dari dictionary-nya. Seperti tadi, kita bisa menggunakan perintah items. Nah, key fall in list item, kalau kita tinggal list append-nya, tinggal tambahkan berdasarkan value sama key-nya. Tadi kan banyak berdasarkan key dan value, kita bagi jadi value dan key-nya. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa sorting dengan reverse. Nah, kalau sudah ini tinggal tampilkan nilai pertama yang terbesar. Nah, gitu. Jadi dia ini pertama yang terbesar ya dari 0 sampai 1 berarti yang pertama yang terbesar. Nah, kalau dijalankan programnya ini dapatnya kayak apa sih? Oke, kalau ini ya. Oke. Mungkin kalau dijalankan programnya kita bikin sama dulu. Nah, kalau dijalankan programnya, nah misalnya seperti ini, kita punya namanya box.txt. Nah, di sini ini caranya seperti ini. Ini cuma satu yang terbesar. Misalnya kita ingin menampilkan semuanya, kita running lagi box.txt. Nah, ini untuk tiap emailnya Zianet 95 paling banyak ini. Nah, ini kira-kira seperti ini. Stephen Marquardt ada 29 kali komit. Nanti ini semua tergantung dari sininya ya, dari sininya. Teman-teman tinggal lihat dia parsingnya di sebelah mana. Kalau tadi sih kalau sudah dikasih clue untuk yang ini, teman-teman bisa parsing menggunakan ini. From Stephen bla 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 untuk parsingnya. Kira-kira seperti itu untuk materi kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan mandiri, atau Bu Nila ingin menambahkan sesuatu mungkin? Halo Bu Nila, masih mute Bu? Oh enggak Pak, luar biasa, mantul. Semoga teman-teman nggak pusing ya. Oke, kalau ini sekarang kita masuk ke latihan mandiri, harapannya teman-teman bisa mengerjakan latihan mandirinya. Nah, latihan mandiri yang pertama, nanti buatlah program untuk melakukan pengecekan apakah semua anggota yang ada dalam tabel adalah sama. Misalnya kita punya seperti ini, maka dianggap true. Nah, contohnya teman-teman tinggal gunakan aja. Jadi misalnya seperti ini, kita run programnya. Nah, misalnya nilainya sama, maka dia akan dianggap sebagai true. Sama semua loh ya. Dalam artian semua anggotanya harus sama dan identik. Kalau misalnya nilainya tidak sama seperti ini, maka dia dianggap sebagai false. Jadi nanti teman-teman tinggal ngecek dalam tabelnya aja anggotanya sama atau enggak. Nah, ini contohnya misalnya 3 semua, 4 semua, itulah. Ini latihan mandiri yang pertama. Lalu kita masuk latihan mandiri yang kedua. Nah, buatlah program menggunakan tabel yang dapat melakukan proses seperti pada kasus 11.1. Gunakan data diri Anda masing-masing. Wah, ini harusnya teman-teman bisa, nggak ada masalah. Contohnya data yang gunakan data saya, tinggal dibalik, kita bikin tabelnya, harusnya ini nggak ada masalah.
Ini harusnya nggak ada masalah, ini masih mudah banget. Mudah sekali ini. Nah, lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga, buatlah program untuk menghitung distribusi jam dalam suatu hari di mana ada pesan yang diterima dari setiap email yang masuk. Nah, jadi kira-kira dari setiap email yang masuk, nanti teman-teman akan menghitung distribusi jamnya. Nah, lalu gunakan file box short untuk sebagai datanya. Jadi kita akan menggunakan yang short aja. Nah, nanti teman-teman cari jamnya itu seperti apa. Tinggal teman-teman ada di sini. Ini email box short-nya. Ini kan, Saturday Januari 5, jamnya 09. Nah, teman-teman itu aja yang teman-teman ambil. Ini Friday Januari jam 18. Nah, kita nanti bermain sedikit lagi di parsing-parsingnya aja. Ini jam 16. Let's see, yang lain mungkin ini jam 15. Ini mungkin jam 15 juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya soalnya dijalankan, misalnya kita gunakan box short.txt. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira jamnya seperti ini. Nah, jadi di jam 4 itu ada satu poin. Ini diurutkannya based on ini aja ya, jamnya aja ya, nggak usah berdasarkan ininya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini untuk praktikum kita. Nanti harapannya teman-teman juga tetap bisa mengerjakan untuk praktikum yang ini, yang latihan mandiri sama latihan ini, mencoba. Karena nanti ini jelas pasti ada hubungannya sama file, sama string. Nanti kita tinggal bermain tuple. Nanti tuple-nya kita bisa gunakan dictionary karena kita punya fungsi items pada tuple. Fungsi itu pada list. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Mungkin? Silakan. Silakan teman-teman. Atau udah mulai pusing? Sedikit, Pak. Nah, makanya biar pusingnya sedikit, biar pusingnya bukan bertambah ya, biar pusingnya lebih enak, teman-teman tambahkan ininya, coba latihannya. Ini cuman bermain parsing. Ini sama kalau kalian menggunakan dengan cara yang ini. Plus minus hampir sama, nanti tinggal teman-teman bedakan ininya aja. Pola parsingnya. Jadi dikasih clue, ini yang teman-teman gunakan. Pola parsingnya akan pakai yang mana. Oke. Kira-kira begitu. Yang lain, mungkin ada yang mau tanyakan? Bu Nila, mau nambahin lagi? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Kalau nggak ada ini kayaknya nggak ada pertanyaan, Bu. Atau disudahi aja kelasnya, Bu. Iya. Enggak ada yang mau nanya nggak sih, teman-teman? Atau udah paham semua? Tolong kalau teman... Wah, ada yang paham, Pak. Luar biasa. Berarti besok Rabu harusnya hasilnya bagus. Maksimal. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditutup aja berarti, Bu. Kelasnya, Iya. Bu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita akhiri sampai di sini. Nanti teman-teman jangan lupa hari Rabu apa Kamis ya? Rabu ya. Rabu teman-teman ada unguided. Nah, teman-teman persiapkan sebaik mungkin. Nanti entah kita lihat unguided seperti apa. Yang jelas teman-teman kalau ada unguided file pasti dia akan bermain dengan parsing-parsing. Tapi kalau tidak ada dia akan bermain pure dengan tuple. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kelas bisa kita akhiri. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Oke.